Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Aralfa Gaza, mahasiswi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tadris IPS. Kesempatan kali ini kakak mau memberikan sedikit materi pembelajaran tentang geografi kelas 7 bab letak geografis dan astronomis Indonesia. Yuk kita simak videonya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab tentang letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan pengertian letak geografis dan letak astronomis dulu ya. Yang pertama ada letak geografis, yaitu letak di mana suatu daerah atau suatu negara yang dilihat dari kenyataannya di bumi dan menentukan pula letak posisi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Kemudian, di mana sih letak geografis Indonesia? Yaitu berada di antara benua Australia dan benua Asia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian ada letak astronomis yang merupakan letak suatu tempat berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur. Adapun pengaruh letak geografis Indonesia. Pertama, mempunyai dampak angin laut yang membawa banyak hujan. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Kedua, Indonesia memiliki 2 musim. Hal ini dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus tiap 6 bulan sekali. Ketiga, memiliki beragam budaya dalam bidang seni, bahasa, peradaban, maupun agama. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak di persilangan antara 2 benua dan 2 samudra. Keempat, Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Karena lokasi Indonesia yang strategis yang dihimpit oleh 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia tadi, yang kemudian perdagangan Indonesia pun menjadi meningkat. Kalau pengaruh letak astronomis Indonesia ada apa aja? Nah, yang pertama kalau dilihat dari garis lintang sendiri punya pengertian garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Hal itu menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Nah, ciri-cirinya ada apa aja? Yaitu curah hujan yang tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, kelembapan udara yang tinggi. Kemudian ada garis bujur. Garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu yang berbeda. Karena pengaruh dari letak astronomis tadi, Indonesia memiliki 3 daerah waktu yang berbeda. Yang pertama ada waktu Indonesia bagian barat atau disingkat WIB, yaitu daerah yang ada di Indonesia bagian barat yang memiliki selisih waktu lebih 7 jam terhadap GMT atau Greenwich Mean Time. Wilayahnya antara lain ada Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang kedua, waktu Indonesia bagian tengah atau disingkat WITA. Wilayah Indonesia Tengah memiliki selisih waktu lebih 8 jam terhadap GMT. Wilayahnya antara lain ada Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang terakhir ada waktu Indonesia bagian timur atau disingkat WIT.
Indonesia bagian timur memiliki selisih waktu lebih 9 jam terhadap GMT. Wilayahnya antara lain Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, gimana adik-adik? Udah pada paham belum sama penjelasan kakak tadi? Kalau ada yang perlu ditanyakan, kalian boleh komentar di bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.